Amin. Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Pagi ini kita merenungkan kembali kitab Petrus yang hari ini saya akan kutip dari 2 Petrus pertama ayat ketiga sampai ke-8. Mari kita baca ayat firman Tuhan ini. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Baik, kita akan mempelajari firman Tuhan ini pada pagi hari ini, saudara-saudara. Ada beberapa poin yang akan kita temukan dari nats ini. Hari ini dari poin-poin ini saya ambil judul, yaitu bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan. Nah, bicara mengenai mengenal, suatu hari saya sedang keluar rumah ya di Kelapa Gading. Saya sendiri keluar rumah. Waktu itu saya pikir jalan kaki, saya mau pergi ke tempat fotokopi. Di dalam perjalanan, dari seberang jalan ada seseorang berteriak memanggil nama saya, "Pak Raswan, halo." Lalu saya menoleh ke seberang, agak jauh, saya tidak begitu kelihatan. Ya, pada waktu itu siang hari, jam 12 siang, agak terik dan saya tidak terlalu kelihatan karena orang itu ada di dalam mobil. Kemudian dia keluar dari mobil dan dia teriak, lalu saya mencoba mendekati, siapakah orang ini? Ketika semakin dekat, lalu saya berusaha untuk menyeberang dan ternyata saya mengenal dia. Dia adalah jemaat yang sudah tidak lama datang di Kelapa Gading, di Every Nation Kelapa Gading. Lalu kita ngobrol dan saya juga surprise, dia mengenal saya juga dan saya juga mengenal dia, dan kita ngobrol lama di situ dan kita saling cerita satu dengan yang lain. Nah, bicara mengenai mengenal, tentunya akan mengasihkan, tentunya akan menggembirakan sewaktu kita berjumpa orang yang kita kenal. Bayangkan kalau kita ada di mall, ketika kita melihat seseorang, kita rasa, saya ingat rasanya orang ini, rasanya saya kenal sama orang ini. Lalu kita mau tegur itu rasanya ragu-ragu, kita tegur atau enggak ya, sudah lama enggak ketemu. Tapi bayangkan, waktu kita tegur orang itu, lalu orang itu bilang, siapa kamu ya? Saya enggak kenal kamu. Betapa malunya muka kita kalau dia enggak kenal kita. Amin, saudara. Jadi, bicara mengenal ini, perlu kedua belah pihak untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Maka terjadilah satu hubungan yang indah, satu komunikasi yang indah dan menyenangkan dan mengasihkan kalau dua-dua pihak ini saling mengenal satu dengan yang lain. Nah, kita akan bicara firman Tuhan pagi hari ini bagaimana kita bertumbuh di dalam pengenalan kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Poin pertama dari ayat ketiga ini saya akan bacakan ulang. Karena kuasa ilahinya. Dikatakan firman ini mengatakan karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita. Kuasa Allah yang tidak terbatas itu, kuasa Dia Allah pencipta langit dan bumi yang tidak terbatas itu telah Ia karuniakan kepada kita. Dia mengaruniakan kepada kita apa? Yaitu segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi yang pertama, di dalam pengenalan akan Tuhan, melalui pengenalan akan Tuhan, kita akan menerima segala sesuatu untuk hidup yang saleh. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Nah, apa itu hidup yang saleh?
Kalau saya lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saleh ini berarti taat dan bersungguh-sungguh untuk beribadah, melakukan ibadah, taat dengan sungguh-sungguh. Nah, itulah yang Tuhan karuniakan kepada kita melalui pengenalan kita akan Dia, yaitu Tuhan memberikan kepada kita kuasa, Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk kita taat dengan bersungguh-sungguh. Segala sesuatu yang kita butuhkan di bumi ini, dalam kehidupan kita, kita butuh untuk beribadah, kita butuh untuk taat dan bersungguh-sungguh. Segala kebutuhan kita, Tuhan telah berikan kepada kita. Dikatakan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Semua yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk membuat kita hidup saleh, untuk membuat kita taat dan beribadah kepada Tuhan. Itu semua yang Tuhan berikan adalah baik untuk kita melalui pengenalan kita akan Tuhan. Nah, kemudian saya akan masuk kepada ayat keempat. Yang kedua, dengan jalan itu, dengan jalan kita mengenal Tuhan, dengan jalan kita melakukan sungguh-sungguh taat dan beribadah, sungguh-sungguh berusaha mengenal Tuhan. Dengan jalan itu, Allah juga menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Dikatakan janji yang berharga, kalau Tuhan katakan berharga, itu betul-betul berharga untuk kita. Janji yang berharga dan sangat besar dikatakan. Ayat keempat. Janji yang berharga untuk saudara dan saya. Dan janji yang sangat besar untuk kita. Supaya oleh janji itu, oleh perkara yang besar itu, kita, saudara dan saya boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Hawa nafsu duniawi ini membinasakan dunia. Tapi saudara dan saya yang ada di dalam Kristus, kodrat saudara dan saya adalah kodrat ilahi, yaitu tinggal, yaitu bersama-sama, yaitu diubahkan, dilahirkan kembali menjadi serupa dengan Kristus. Itulah kodrat ilahi untuk saudara dan saya yang telah dipanggil dan telah dipilih oleh Tuhan. Yang ketiga, yaitu ayat kelima. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Sekali lagi dikatakan, sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Bahkan firman ini mengatakan di ayat kelima, cukup keras mengatakan, kamu harus, ya, bukan imbauan, bukan anjuran, bukan kalau bisa ya tolong dong ditambahkan, bukan. Tapi firman Tuhan mengatakan kamu harus bersungguh-sungguh, dikatakan di ayat kelima. Karena justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman. Jadi saudara, iman kita ini harus ditambah. Iman kita ini harus bertumbuh. Iman kita ini harus mengalami pertumbuhan. Harus ditambahkan terus, ditambahkan terus, ditambahkan terus. Ada usaha aktif di sini. Ada usaha kita melakukan sesuatu, bukan pasif, bukan diam saja, tidak secara otomatis iman kita itu bertumbuh, tapi ada yang kita kerjakan, ada yang kita usahakan untuk kita tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Yaitu menambahkan apa? Kepada imanmu tambahkan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara seiman, kasih akan semua orang. Jadi ada 7 yang kita perlu tambahkan. Ya, saya ulang lagi. Yang pertama, tambahkan kebajikan, perbuatan baik dan lain sebagainya. Tambahkan kemudian apa? Pengetahuan. Yang kedua, pengetahuan akan firman Tuhan, pengetahuan akan rencana Tuhan. Oleh karena itu kita perlu baca Alkitab, kita perlu baca firman Tuhan, kita perlu renungkan firman Tuhan, kita perlu mendengarkan khotbah, devotion seperti ini untuk menambah pengetahuan kita akan firman Tuhan. Apalagi ditambahkan yang ketiga, penguasaan diri. Dengan ujian demi ujian yang kita hadapi, dengan kita berdoa dan berpuasa dengan tekun, kita akan terus melatih penguasaan diri kita, menambahkan penguasaan diri, terus bertumbuh dalam penguasaan diri. Apalagi yang berikutnya, tambahkan ketekunan. Ketekunan untuk kita putuskan, untuk kita tekun, konsisten, melakukan, tekun. Walaupun daging kita mengatakan, aduh malas, tapi kita terus menyalipkan daging kita, kita terus berusaha dengan tekun. Kemudian apalagi tambahkan kesalehan di dalamnya, yaitu ketaatan, yaitu kedisiplinan untuk beribadah,
yaitu ketaatan akan firman Tuhan, yaitu ketaatan melakukan kehendak Tuhan. Kesalehan, ketaatan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Dan kemudian tambahkan apa lagi? Kasih kepada saudara-saudara iman, saudara-saudara seiman. Mengasihi, membangun hubungan, mengampuni, memberikan, menolong saudara seiman kita. Dan yang berikutnya, yang terakhir, tambahkan apa? Kasih kepada semua orang. Di ayat ke-7. Kasih kepada semua orang. Berarti bukan hanya saudara seiman, bahkan termasuk musuh kita. Kasihi mereka. Kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Memang tidak mudah, saudara-saudara, untuk kita mengasihi. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa saudara dan saya bisa untuk kita mengasihi, mengampuni, menyayangi satu dengan yang lain. Kita diberikan kemampuan, kita diberikan kodrat ilahi, kita diberikan anugerah oleh kuasa ilahinya. Tuhan telah menganugerahkan kepada kita sehingga Tuhan memampukan kita. Kita bisa mengasihi. Inilah panggilan kita, tambahkan kepada imanmu. Jadi yang ketiga ini, tambahkan kepada iman kita. Ayat ke-8. Maka, sebab itu, apabila semuanya itu ada padamu, apabila semuanya itu ada bahkan dengan berlimpah-limpah, maka kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita akan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Karena Tuhanlah yang memampukan kita. Kita dipanggil untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman, pemberitaan firman pada pagi hari ini. Janji telah Engkau berikan kepada kami. Kuasa ilahinya, karunia, anugerah, kodrat ilahi telah Engkau limpahkan kepada kami. Sekarang menjadi bagian kami. Untuk kami berusaha dengan sungguh-sungguh. Untuk kami berusaha Tuhan. Menambahkan kepada iman kami kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara seiman, bahkan kasih kepada semua orang. Biar kami terus tambahkan itu semua. Dan kami terus berusaha untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan melakukan segala perintah-Mu Tuhan. Untuk hidup kami semakin dekat dengan Engkau, semakin mengenal Engkau Bapa pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan. Hamba berdoa kepada jemaat-Mu pada pagi hari ini. Untuk Engkau mengenal jemaat-Mu. Untuk kami dikenal oleh Engkau Tuhan. Yaitu kami melakukan kehendak-Mu. Yaitu kami tinggal di dalam firman-Mu. Yaitu kami tinggal bersama-sama dalam persekutuan dengan Engkau. Dengan tekun membangun pengenalan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur untuk firman pada pagi hari ini. Berkat-Mu untuk jemaat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.